Kalau ada yang ngira Khamzat Chimaev bakal datang ke dunia gulat dan langsung pulang dengan tenang, kayaknya mereka salah besar. Karena yang terjadi di RAF 10 bukan cuma soal kemenangan cepat, bukan cuma soal teknik gulat kelas dunia, tapi juga soal emosi, gengsi, dan keributan massal yang bikin satu arena mendadak berubah jadi medan perang dadakan. Hari ini di Chaifetz Arena, St. Louis, Missouri, ribuan pasang mata tertuju ke satu nama yang sudah sangat dikenal oleh fans MMA dunia, Khamzat Chimaev. Sosok yang selama bertahun-tahun membangun reputasi sebagai monster paling menyeramkan di dunia pertarungan, tapi kali ini dia bukan masuk kandang UFC loh, bukan juga masuk oktagon. Dia datang ke Real American Freestyle atau RAF, sebuah organisasi gulat yang lagi naik daun dan mulai dipenuhi nama-nama besar dari dunia MMA. Debut Chimaev di RAF langsung menghadapkan dirinya dengan sosok kontroversial yang gak pernah jauh dari drama. Siapa lagi kalau bukan Dillon Danis. Kalau ngomong soal kemampuan bikin keributan, nama Danis mungkin ada di daftar paling atas. Sejak sebelum pertandingan dimulai, suasana memang sudah panas. Danis berkali-kali mencoba masuk ke kepala Chimaev. Berbagai sindiran dilemparkan, berbagai komentar provokatif juga bermunculan. Tapi seperti yang sering terjadi selama karirnya, Chimaev memilih menjawab semuanya dengan aksi. Dan ketika pertandingan akhirnya dimulai, hasilnya benar-benar brutal. Belum sempat penonton nyaman duduk di kursinya, Chimaev langsung melesat maju. Single leg takedown kilat yang jadi ciri khasnya langsung menghantam pertahanan Danis. Begitu berhasil menjatuhkan lawannya ke matras, semuanya terasa seperti sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kontrol posisi yang rapat, tekanan tanpa ampun, dan akhirnya pin yang memastikan kemenangan. Total waktu yang dibutuhkan hanya 44 detik loh, 44 detik. Bahkan ada penonton yang mungkin masih sibuk mengambil minuman ketika pertandingan sudah berakhir. Secara olahraga nih ya, ini adalah dominasi total. Tapi justru setelah kemenangan itulah masalah sebenarnya dimulai. Saat wasit menghentikan pertandingan dan Chimaev berdiri dari matras, suasana mendadak berubah. Alih-alih langsung menjauh, Chimaev terlihat masih berada cukup dekat dengan Danis. Entah karena emosi yang belum reda atau karena ketegangan yang memang sudah terbangun sejak sebelum pertandingan, keduanya kembali terlibat kontak. Danis yang masih berada di bawah kemudian terlihat melayangkan tendangan. Satu tindakan kecil sih, tapi ngaruhnya itu loh luar biasa besar. Chimaev langsung ngebalas, tendangan balasan mendarat dan dalam hitungan detik keadaan berubah menjadi kacau total. Bangku cadangan kosong. Orang-orang berlari masuk kayak dikejar tsunami. Tim dari kedua kubu langsung menerobos area pertandingan. Yang awalnya duel 1 lawan 1 mendadak berubah menjadi keributan antar kampung. Beberapa saling dorong, saling bergulat, ada yang mencoba melerai, ada juga yang justru ikut memperkeruh keadaan. Situasi benar-benar lepas kendali. Dari berbagai sudut arena, terlihat orang-orang berhamburan masuk ke area matras. Jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 20 orang. Wasit dan petugas keamanan Tepanting Pontang bekerja keras untuk memisahkan semua pihak. Fokus utama mereka tentu saja untuk yang satu ini. Menjauhkan Khamzat Chimaev dari pusat keributan sebelum semuanya menjadi lebih parah lagi. Butuh beberapa saat sampai akhirnya keadaan mulai tenang, tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Momen yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan debut Chimaev di RAF malah berubah menjadi berita utama karena perkelahian massal. Dan buat Dillon Danis, drama seperti ini rasanya bukan sesuatu yang asing. Selama bertahun-tahun namanya memang lebih sering muncul karena kontroversi dibandingkan aktivitas bertandingnya sendiri. Sementara itu bagi Chimaev, momen ini datang hanya beberapa bulan setelah periode yang sangat berat dalam karirnya. Masih segar diingatan para penggemar ketika dirinya kehilangan sabuk juara kelas menengah setelah dikalahkan Sean Strickland. Bukan cuma kehilangan gelar loh. Kekalahan itu juga menjadi salah satu pukulan terbesar dalam perjalanan karier pria asal Chechnya tersebut. Banyak yang penasaran bagaimana reaksinya setelah mengalami kemunduran besar itu. Dan jawabannya ternyata sederhana. Dia memilih tetap bertarung, tetap aktif, tetap mencari tantangan baru. Karena itulah dia memutuskan bergabung dengan RAF. Organisasi yang didirikan bersama legenda gulat profesional Hulk Hogan dan kini mulai menarik perhatian dunia.
Chimaev mengikuti jejak merah Dvalishvili yang lebih dulu masuk ke organisasi tersebut. Dan kalau melihat penampilannya selama 44 detik pertama pertandingan, kemampuan gulat Chimaev memang masih terlihat mengerikan. Namun sayangnya nih ya, yang paling diingat dari pertarungan itu tuh bukan tekniknya, bukan takedown-nya, bukan kemenangan cepatnya, melainkan kekacauan yang terjadi setelahnya. Saking panasnya situasi, kedua petarung bahkan langsung dikawal keluar arena. Tidak ada sesi media, tidak ada wawancara pasca pertandingan, tidak ada kesempatan menjelaskan versi masing-masing. Yang tersisa hanya video-video keributan yang langsung menyebar ke seluruh media sosial. Kalau ada satu kata yang paling pas buat menggambarkan penampilan Arman Tsarukyan di era Veri 10, kata itu adalah dominan. Bukan dominan yang bikin lawan masih sempat berharap. Bukan dominan yang bikin pertandingan berjalan ketat sampai akhir. Tapi nih ya, dominan yang bikin semua orang di arena sadar kalau ada perbedaan level yang cukup jauh antara kedua atlet yang berdiri di atas matras malam itu. Di hadapan ribuan penonton, Arman Tsarukyan kembali menunjukkan kenapa namanya dianggap sebagai salah satu pegulat dan petarung paling berbahaya di generasinya. Korban kali ini adalah sosok yang sudah sangat dikenal oleh penggemar MMA dunia loh, Tony Ferguson. Nama yang dulu pernah menjadi mimpi buruk banyak petarung kelas ringan UFC. Tapi hari ini, cerita yang terjadi bukanlah tentang kebangkitan Tony Ferguson, melainkan tentang bagaimana Arman Tsarukyan tampil begitu tenang, begitu kuat, dan begitu mengendalikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Begitu laga dimulai, Ferguson sebenarnya mencoba menunjukkan niatnya untuk menyerang lebih dulu. Dia berusaha nyari celah untuk melakukan bantingan dari posisi dalam. Namun rencana itu langsung mentok. Tsarukyan membaca gerakan tersebut dengan sangat cepat. Alih-alih menjadi pihak yang terjatuh, justru Tsarukyan yang mengambil kendali. Dalam sekejap dia mengunci tubuh Ferguson dengan erat. Pegangan itu begitu dalam dan begitu kuat sampai membuat penonton mulai berdiri dari kursinya. Lalu terjadilah momen yang menunjukkan kekuatan fisik luar biasa milik Tsarukyan. Dia mengangkat Ferguson dari atas matras. Nggak cuman geser atau ngejatuhin, tapi benar-benar dah. Si Arman ngangkat tubuh lawannya sebelum membantingnya kembali ke bawah dengan keras. 4 poin langsung masuk ke papan skor. Dan sejak saat itu arah pertandingan mulai terlihat jelas loh. Ferguson emang bukan tipe petarung yang gampang menyerah. Semangat bertarungnya emang masih sama seperti dulu. Tapi Tsarukyan menunjukkan kenapa dirinya berada di level yang berbeda. Pertahanannya rapet, keseimbangannya tuh solid banget. Dalam olahraga gulat, satu momen bisa mengubah segalanya. Satu kesalahan kecil bisa membuka jalan menuju comeback. Tapi masalahnya, Tsarukyan malam itu nyaris tidak memberikan kesalahan sedikit pun. Setelah pertandingan berakhir, di hadapan para penonton yang memberikan sambutan meriah, Tsarukyan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan sepanjang malam. Dia juga memberikan penghormatan kepada Tony Ferguson yang tetap bersedia naik ke matras dan bertanding. Sebuah sikap yang menunjukkan respek dari seorang atlet kepada lawannya loh. Bagi Tsarukyan, kemenangan ini semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu bintang terbesar di Real American Freestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.